Selamat datang di podcast SMS Lampung. Hari ini di hadapan saya ada direktur Ketua. 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 Sebutannya Ketua LBH SMS Lampung. Ya. Saya sebagai pembawa acara ini Doni Irawan. Ya. Kita akan berdiskusi tentang seputar dugaan kasus korupsi yang ada di KONI Lampung. Saya coba ingin berdiskusi dengan ahlinya ini, ahli hukum ya. Bagaimana pandangan Ketua LBH mengenai kasus dugaan korupsi ini yang saat ini sudah cukup lama ditangani oleh Kejaksaan Lampung dan perhitungannya diserahkan kepada BPKP. Dan belum lama ini perhitungan itu dicabut oleh pihak Kejaksaan Lampung dan akan dipindahkan kepada lembaga auditor atau lembaga audit ya yang ada di Jakarta. Sekiranya mungkin bisa dikasih masukan bagaimana nih? Apakah boleh seperti itu atau bagaimana menurut pandangan hukumnya? Baik, terima kasih. Bahwa apakah di audit di lembaga audit eksternal yang bukan di dalam aturan undang-undang, bahwa apakah itu diperbolehkan, itu persoalannya. Karena di Undang-Undang BPK di pasal 10 ayat 1 yang berwenang untuk mengaudit yaitu BPK dan BPKP. BPKP itu dasar hukumnya di pasal 3 Peraturan Presiden nomor 192 tahun 2014 itu bahwa itu sudah cukup, tidak perlu lagi yang akan diperiksa oleh legal audit dari luar. Kalau memang tidak ada cukup bukti, saya pikir ya dikeluarkan saja surat keputusan pemberhentian penyidikan SKP 2 namanya. Jadi artinya ada kepastian hukum ya? Betul, jadi masyarakat itu tidak merasa bahwa bertanya-tanya kepada lembaga kejaksaan sampai saat ini apakah persoalan KONI itu dapat dilanjutkan atau tidak ke persidangan. Jadi betul, jadi teman-teman juga yang ada di dunia olahraga butuh kepastian, informasi hukum ya. Masyarakat ini butuh kepastian karena juga ini menjadi terbelenggu baik pengurus maupun cabur di dalam tuntutannya akan menghadapi PON ke depan ini 2024 yang sudah waktunya pendek. Mereka terbelenggu dengan kasus ini. Jadi harapan kita ini segera pihak kejaksaan mengungkap kalau ini memang ada temuan kerugian negara, segera diungkap dan ditetapkan tersangkanya. Tetapi kalau misalkan itu tidak ada, ya silakan dengan dasar-dasar SKP 2 silakan umumkan sehingga ada kepastian hukum kira-kira begitu. Yeah. Karena terus terang aja saat ini masyarakat bertanya-tanya ini serius tidak Kejaksaan Lampung mengungkap kasus dugaan korupsi. Ya, 2 kepala kejaksaan menyatakan bahwa tersangka sudah di tangan namanya dan sebagainya akan diumumkan di setelah Idul Adha dan sebagainya. Ini udah cukup lama, hampir setahun berjalan, kepastian hukum masih berpindah-pindah dan saat ini dari BPKP periksa kerugiannya ada atau tidak, nah sekarang dicabut kembali. Nah jadi itu mungkin ya, Saudara Ridwan Habibie, bahwa masyarakat tadi sudah dijelaskan ya bahwa hanya boleh ya? Iya, hanya boleh 2 BPKB sama BPK. Ya, mungkin itu saja. Iya. Ada tambahan mungkin? Tambahannya gini, jadi kalau sudah menyatakan ada tersangka berarti sudah ada 2 cukup alat bukti. Kenapa tidak ditetapkan menjadi tersangka? Kalau tidak ada 2 alat bukti maka tidak bisa dinyatakan tersangka. Nah, kalau sudah ada pernyataan dari kejaksaan itu, jadi ada pertanyaan dari masyarakat umum, mengapa tidak ditetapkan tersangka kalau sudah cukup bukti, 2 alat bukti itu gitu. Artinya apalagi selevel kepala kejaksaan sudah menyampaikan, mereka sudah mengantongi, hanya tinggal menghitung berapa besar kerugian. Artinya soal angka kerugian mereka sudah paham. Tinggal besarannya yang akan diumumkan, kerugian negara berapa yang dirugikan, ini
yang akan lagi dikaji. Tetapi siapa pelaku-pelakunya, mereka sudah mengantongi ya kira-kira. Iya. Jadi saya berharap kepala kejaksaan ya dengan timnya ya publikasikan saja sehingga ada kepastian hukum. Mungkin itu. Iya, Ketua. Ya, terima kasih.